Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memujinya, kita mohon pertolongan kepadanya, kita bertobat kepadanya. Salat dan salam juga kita tidak lupa senantiasa sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Hari ini pada malam hari ini kita akan mengkaji muhasabah penuntut ilmu ya. Jangan sampai kita dalam menuntut ilmu tertipu ya, terkena talbis iblis, sehingga ilmu yang kita pelajari hanya sekedar ilmu, bertambah hari, bertambah pekan, bulan, tahun, ilmu itu seperti tumpukan ya, perbendaharaan, simpanan. Tidak terjadi peningkatan amal dan tidak terjadi internalisasi menjadi kepribadian Islami atau adabi hasan akhlak mulia. Karenanya perlu kita merenung, bermuhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kita menghisap diri kita sebelum nanti kita dihisap. Dan sampai pula kita menjadi para penuntut ilmu yang palsu ya, sibuk menyelesaikan target-target capaian namun lemah lalai dalam beramal, sehingga ilmu itu belum berbuah ya. Karena buah daripada ilmu adalah amal. Ilmu lil amal, ilmu untuk beramal. Fenomena yang ada kita dapati banyak orang yang rajin ya menuntut ilmu, tapi enggan mengamalkannya. Sudah tahu mana yang syubhat tidak ditinggalkan, sudah tahu mana yang haram tidak ditinggalkan, sudah tahu amalan-amalan memiliki fadilah yang besar tapi tidak dikerjakan. Sejatinya orang seperti itu belumlah dianggap sebagai orang yang alim atau orang yang berhasil dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar untuk menguasai teori ya, untuk menjawab soal-soal yang kuliah nih, ujian, UAS, tetapi untuk atau ilmu itu untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berilmu tidak disertai amalan itu sia-sia ya. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab.
Artinya apakah orang yang beribadah di waktu malam, ya, qiyamul lail, sujud dan berdiri, yang takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Rabb-nya, sama dengan orang yang tidak beribadah. Pertanyaan, ya. Allah yang pastinya akan membuat berpikir, ya, apa sama orang yang ibadah dan tidak ibadah. Katakanlah, lanjutannya ayat ini, adakah sama orang-orang yang mengetahui, alim, berilmu, dengan layak lamun, dengan orang-orang awam, orang-orang jahil yang tidak mengetahui ilmu. Sungguh kita bisa menjawab, ya, pasti tidak sama. Dan orang-orang yang menerima pelajaran dari Allah disebut sebagai orang-orang yang berpikir atau ulul albab. Alhamdulillah, akal Allah berikan, ya, anugerah itu kepada manusia saja. Tidak Allah berikan kepada makhluk lain, ya. Jin yang setan yang kemudian diciptakan Allah hanya membangkang, ya, selalu berbuat maksiat, kesalahan dan dosa. Malaikat diciptakan dengan sifat wa yaf'aluna ma yu'marum, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, tidak pernah membantah, ya, patuh. Adapun manusia diberikan akal sehat, bisa dua-duanya dia kerjakan, memilih gitu. Dia bisa berbuat maksiat, dia bisa berbuat ketaatan. Yang kemudian Allah pertanyakan itu, afala yatafakkarun, apakah kamu tidak mengambil atau berpikir, yatadabbarun, tidak mengambil pelajaran. Di sini bedanya, ya, makhluk jin dan makhluk malaikat dengan kita manusia. Tentu Allah menghendaki bagaimana manusia itu mampu mengendalikan diri, yang menata akalnya supaya tunduk kepada syariat, hawa nafsunya ditata supaya mengikuti syariat. Itulah kemudian makna kehidupan yang penuh dengan, atau hakikat kehidupan adalah ujian. Dengannya manusia berhasil atau tidak berhasil atau gagal dalam menjalani ujian itu. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada muhasabah ilmu tadi. Jika kita perhatikan penuntut ilmu, ya, yang ada, masih banyak penuntut ilmu yang sulit untuk istiqomah qiyamul lail, ya, bahkan berat, ya, meraih amalan-amalan yang utama, namanya sholat berjamaah, ya, tepat waktu. Juga masih banyak penuntut ilmu yang durhaka kepada kedua orang tua, ya, naudzubillah. Karenanya kita, ya, berupaya, ya, sekuat tenaga bagaimana menata hati dan akal kita, pikiran kita untuk selaras, ya, sejalan dengan ketetapan Allah, keridhaan Allah dalam syariatnya. Alhamdulillah, bahwa ujian para penuntut ilmu, ya,
memang sangatlah berat ya. Karena menuntut ilmu adalah amalan sunnah teragung. Nah, bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala mau membukakan pintu ilmu bagi seorang thalib ya, penuntut ilmu? Maka diantaranya Syekh Yusri Rusdi ya memberikan nasihat agar ilmu masuk ke dalam keimanan santri ya, penuntut ilmu, hendaklah mereka tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang enggak penting. Nah, santri ini harus kita padatkan ya. Berarti santri harus beraktivitas yang beramal soleh yang banyak ya, aktivitas yang baik, yang positif, sehingga apa? Hal-hal yang tidak penting itu tidak dilakukan dan diisi dengan hal-hal yang baik ya. Hal-hal yang diridhoi oleh Allah, amal-amal soleh. Kemudian juga konsentrasi, fokus pada ilmu ya, bahwa yang dikejar adalah kemuliaan di sisi Allah, keridhaan Allah, cukup ya, fokus. Kemudian jernihkan pikiran dari pengaruh-pengaruh bisikan-bisikan setan ya, pengaruh-pengaruh teman yang buruk, dan betul-betul mengikhlaskan niat menuntut ilmu itu hanya karena Allah semata, tidak terpaksa karena perintah orang tua, tidak terpaksa karena ingin berdebat, memaksa diri supaya hebat, supaya dianggap orang yang alim, dipuji manusia. Perusak-perusak niat itu semua dibersihkan, di tazkiyatun nafs, disucikan jiwanya, semata-mata menuntut ilmu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa selalu ya. Imam Ibnul Qayyim ya rahimahullah mengatakan, setiap kali kamu meminta kepada Allah, maka kamu akan mulia di hadapannya. Ya. Ini keajaiban doa. Ya. Ketika seseorang meminta kepada makhluk manusia, pasti orang tersebut tidak suka. Bahkan orang yang meminta itu dianggap rendah oleh orang yang memberi. Pasti itu. Tetapi itu tidak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku sebaliknya, malah sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan hambanya yang mau berdoa meminta kepadanya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meridhoi hamba itu, bahkan mencintai hamba itu ya. Maka letak kemuliaan ada pada ilmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai, meridhoi orang yang meminta, apalagi meminta ilmu. Ya, mintalah kepada Allah semata, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagai motivasi ya, muhasabah kita, dikatakan bahwa mencari ilmu itu adalah jihad. Ya, amalan yang berat, amalan yang bernilai pahala tinggi. Menghafal ilmu ya, ini yang menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan matan hadis, menghafalkan perkataan ulama, menghafalkan kesimpulan-kesimpulan hukum ya, ilmu dihafal, itu adalah zikir ya, bernilai zikir. Maka hidup hati kita pahami bahwa fadilah zikir itu seperti apa? Seperti menghidupkan atau air yang ikan di air ya.
Dan apabila tidak berzikir, itu seperti ikan yang berada di daratan. Pastilah itu mati ya. Maka yang menuntut ilmu menghafal ilmu bernilai zikir, maka menghidupkan hati. Ya. Mengamalkan ilmu ya, setelah menghafal ilmu adalah sedekah ya. Bernilai apa? Sedekah. Hati-hati juga mengungkit-ungkit ilmu itu adalah riya ya. Menegakkan ilmu adalah takwa. Ya, termasuk bagian daripada rasa atau perwujudan manifestasi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para penuntut ilmu adalah orang-orang yang mestinya secara ideal menjadi panutan, terutama dalam menghindari hal-hal yang haram. Ya. Perkara syubhat dapat merusak agama dan kehormatan diri. Dalam hadis Arba'in ya, dijelaskan bahwa dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqa syubuhat istabra'u lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Sungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Sesiapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara yang haram. Syekh Sa'ad bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa ada 3 hukum yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga syubhat. Dan masalah dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yang memiliki dalil boleh, maka boleh dikerjakan. Kalau itu makanan boleh dimakan. Yang memiliki dalil pengharaman, larangan, hindari, jauhi. Yang terdapat dalil boleh dan haramnya sekaligus, maka inilah mutasyabbih yang masih samar. Namun demikian menurut mayoritas ulama yang dimenangkan adalah syubhat itu lebih mendekati kepada yang haram. Hati-hati ya, syubhat itu lebih pada mendekati yang haram daripada kalau ditimbang tengah-tengah itu lebih berat kepada yang haram. Maka orang yang alim, waro' zuhud dia, qanaah dia akan meninggalkan hal-hal yang syubhat untuk ihtihati, kehati-hatian untuk keselamatan. Ya. Oleh karenanya, rahimahullah, ilmu itu untuk memproteksi diri kita, melindungi diri kita ya dari terjerumus kepada hal-hal yang haram. Maka para penuntut ilmu kepekaan terhadap masalah halal haram, syubhat ini sangat tinggi dia. Dia akan warok ya, hati-hati betul memastikan setiap rezeki yang diperoleh itu harus dengan cara yang halal, sehingga melahirkan keberkahan ya, harta, dan kemudian membawa kepada barokah hidupnya. Berangkat dari apa? Hati-hati
ya, wara, kemudian lebih mengutamakan ya kehidupan akhirat daripada dunia, maknanya keridhaan Allah dari yang dituju dari selainnya, apakah makhluk, apakah harta, apakah kedudukan, jabatan, atau pujian manusia. Hadirinkumullah, nilai manusia ya ini tergantung pada sesuatu yang dia kejar ya. Kita harus hati-hati ya. Dikatakan apa? Orang hebat, orang besar berpikir besar, berbicara tentang hal-hal yang hebat, yang besar, berbicara apa yang paling agung ya akhirat ya. Amalan bagaimana sukses kehidupan akhirat itu. Termasuk itu orang yang cerdas menurut hadis Nabi. Jadi orang yang bisa menyiapkan bekalnya setelah kematian, orang yang memahami bahwa hidup di dunia ini sebentar saja, fana saja. Dia paham wal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat, kampung akhirat adalah negeri keabadian dan yang lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, nilai setiap manusia berdasarkan apa yang dikejar, apa obsesinya, apa cita-citanya, ya, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang pejuang, sebagai seorang santri, sebagai seorang ayah, abi yang membawa ya, memimpin rumah tangganya, bahtera rumah tangganya sebagai nakoda. Apa yang dia pikirkan, apa konsep visi misi hidupnya. Siapa yang mengejar dunia, kata Ibnu Rajab, maka tidak ada yang lebih rendah daripada dirinya. Karena dunia itu rendah, dan lebih rendah darinya adalah orang-orang yang mengejarnya. Ya, tersebab dunia rendah, otomatis yang mengejar dunia itu orangnya lebih rendah dari dunianya itu. Dari dunia yang dikejarnya itu. Dunia itu murah, dan tentunya lebih murah lagi dari dunia adalah orang-orang yang menginginkannya. Ya. Ada dalam kitab Lataiful Ma'arif ya, halaman 330. Alhamdulillah. Mari kita muhasabah ya, introspeksi diri, banyak beristighfar, memohon ampun ya, menghitung dosa-dosa dan kesalahan kita ya. Kemudian berupaya mujahadah ya, sungguh-sungguh berusaha meningkatkan amal-amal ibadah kita yang sunnah ya, yang wajib menjadi semakin khusyuk ya, semakin berkualitas. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kita mohon kepada Allah hidayah ya, petunjuk, bimbingan, taufiknya agar kita istiqomah ya. Dan juga kita mohon kepada Allah ketakwaan ya, rasa takut kepada Allah, takut terjerumus kepada perkara yang haram, perkara yang syubhat ya. Kita bermohon kepada Allah diberikan kecukupan ya, rezeki ya, kebutuhan-kebutuhan hidupnya terpenuhi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Di saat ekonomi ya sulit ya, kita mohon kepada Allah ya, terus ya Allah limpahkan ya karunia rezekinya, Allah limpahkan kebahagiaan ya, ketenangan, juga kekuatan ya, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi ujian. La haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.